Saya Afifah Hanifah. Perkenalkan, saya Farah Latifah Nabila. Saya Herindida Sekar Hikmah. Dengan NPM 2340103191. Pada bagian pendahuluan, kita melihat bahwa keputusan investasi tidak selalu rasional karena sering dipengaruhi faktor psikologis dan kognitif. Behavioral finance menjelaskan adanya gap antara investor rasional dan perilaku nyata di pasar. Bias yang umum terjadi antara lain heuristik, framing effect, dan herd mentality. Selain itu, rendahnya literasi keuangan serta derasnya arus informasi di era digital membuat investor semakin rentan terhadap bias. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu mengidentifikasi bias seperti disposition effect dan overconfidence, menganalisis dampaknya, serta merumuskan strategi debiasing. Manfaatnya adalah membantu subjek memperbaiki keputusan investasi, berkontribusi secara akademis, dan meningkatkan awareness masyarakat terhadap bias investasi. Subjek penelitian adalah AT, mahasiswa 22 tahun dengan pengalaman investasi 5 tahun. Ia berinvestasi sekitar 10% dari pendapatan menggunakan saham dengan gaya trading seperti scalping dan swing. Profil resikonya cenderung risk averse dengan toleransi loss 2-5% untuk trading dan hingga 10% untuk swing. Meskipun memahami risk management, subjek masih rentan overconfidence dan bias emosional yang terlihat dari pengalaman kerugian hingga sekitar 32%. Bias kognitif dan emosional. Bias dominan, disposition effect, definisinya kecenderungan menjual aset untung terlalu cepat, namun menahan aset rugi terlalu lama. Untuk yang menjual saham untung terlalu cepat, dan yang pertama ada menjual saham PNPT saat untung hanya 3-4% karena takut opini negatif distopin, mengakui kecenderungan ingin cepat mengambil profit, dan kehilangan potensi keuntungan jangka panjang dan compounding. Untuk yang menahan saham rugi terlalu lama, ini ada menahan saham hingga portofolio turun negatif 32% melebihi batas toleransi 10%, enggan realisasi kerugian karena yakin akan rebound. Kemudian ada inkonsistensi profil resikonya, yaitu secara hipotesis risk average, memilih kepastian 500.000 di P6, namun risk taking saat rugi nyata. Untuk yang bias tambahan yang teridentifikasi, overconfident bias menilai kemampuan diri di atas rata-rata secara tidak realistis, dan ini menilai kemampuan investasi 7,5 dari 10, mengeneralisasi return 15% saham energi tanpa menginternalisasi kerugian negatif 32%. Untuk yang representativeness heuristik, ini menilai kemiripan pola masa lalu tanpa mempertimbangkan data baru. Jadi membeli saham energi lagi karena pengalaman profit sebelumnya dan merasa pola pergerakannya mirip. Availability bias, keputusan dipengaruhi informasi yang paling mudah diakses. Mempertimbangkan investasi dari berita terkini, membeli saham perkapalan akibat konflik Iran dan Israel. Kemudian yang terakhir dari great efficient, ini menghindari keputusan karena takut menyesal di kemudian hari dengan pada membeli saham PNPT meski sinyal positif, di entry impulsif saat harga mulai naik atau FOMO. Baik, selanjutnya untuk analisis dampak finansial dan juga psikologis. Yang pertama ada analisis dampak finansial yang menyebabkan 3 kerugian utama bagi AT. Yang pertama adalah kerugian akibat menahan saham terlalu lama. Ini menyebabkan AT mengalami portofolio yang minus 32%, yang mana ini mengindikasikan adanya bias disposition effect dan juga loss aversion. Kemudian yang kedua adalah miss opportunity dengan menjual saham sehingga AT tidak merasakan efek compounding dalam jangka panjang. Kemudian yang terakhir adalah kerugian akibat reaksi impulsif karena adanya berita yang mengiring seperti konflik Iran dan Israel untuk membeli saham perkapalan tanpa analisis mendalam. Selanjutnya, untuk dampak psikologis ini terbagi menjadi 4 kerugian utama. Yang pertama adalah kecemasan FOMO, di mana AT ini melakukan re-entry tergesa-gesa saat harga naik yang didorong oleh fear of missing out. Kemudian yang kedua adalah frustasi dan juga erosi kepercayaan diri, di mana AT memberikan nilai kepada dirinya sendiri itu bertolak belakang dengan realita kerugiannya. Kemudian yang ketiga adalah gangguan suasana hati dan juga konsentrasi yang berpengaruh terhadap aktivitas AT dan juga produktivitas AT dalam sehari-hari seperti mengerjakan tugas dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah stres, itu karena ditunjukkan dari perilaku AT yang langsung menutup aplikasi trading untuk menghindari keputusan emosional. Trading journal. Subjek AT wajib mengisi rencana keluar serta alasan entry sebelum melakukan transaksi yang bertujuan mencegah disposition effect. Yang kedua ada investment policy statement sederhana berbasis aturan teknis, membuat aturan tertulis sebagai konstitusi pribadi seperti larangan trading 24 jam pasca berita besar tanpa konfirmasi teknikal, larangan membeli saham hanya karena mirip kesuksesan masa lalu, dan batasan exposure dana. Yang ketiga ada checklist bias awareness pra-eksekusi, yaitu dengan menjawab 5 pertanyaan kunci sebelum klik buy atau sell untuk mendeteksi adanya disposition effect, FOMO, loss aversion, dan lain-lain. Yang keempat ada diversifikasi sumber informasi dan information diet, mengurangi ketergantungan pada opini media sosial atau stop it dengan cara unfollow akun hype. Dan yang terakhir ada sesi evaluasi bulanan berbasis data atau review session, yaitu melakukan review bulanan selama 1 jam untuk menghitung kepatuhan terhadap aturan jurnal dan IPS serta kesimpulan dan saran. Subjek AT menunjukkan perilaku investasi yang tidak optimal akibat disposition effect dan berbagai bias psikologis lainnya, yang berujung pada kerugian material serta dampak emosional seperti FOMO dan kecemasan. Untuk memperbaiki hal tersebut, direkomendasikan penerapan sistem dan disiplin melalui investment policy statement atau IPS, jurnal trading dengan kriteria keluar yang jelas, serta evaluasi berkala guna memastikan keputusan investasi tetap objektif dan bebas dari pengaruh emosi sesaat. Sekian presentasi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.